Halo teman-teman semua, kita kembali ke seri video yang akan membahas tentang filsafat seni. Nah, di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara seni, keindahan, dan estetika. Ini tiga konsep yang berbeda ya teman-teman, karena seringkali itu kita anggap sama, padahal sebenarnya ini berbeda. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita akan mendengarkan bagaimana para filsuf membedakannya, dan bagaimana nanti dengan kita memahami perbedaan antara ketiganya, kita bisa terbantu nih teman-teman untuk melihat seni dengan lebih kritis. Nah, tapi sebelum kita membedakan ketiganya, kita kembali ke pertanyaan mendasar dulu. Apa itu seni? Teman-teman tentu ingat ya, di video pertama kita sudah melihat bahwa seni itu bisa punya banyak definisi, tergantung dari perspektif filsuf siapa yang kita lihat, yang kita dengarkan. Nah, kita kembali kemarin ya, kalau Plato kan melihat seni sebagai imitasi, ya, mimesis. Kalau Tolstoy misalnya, dia melihat seni sebagai ekspresi emosi. Nah, kalau Adorno, kalau teman-teman ingat kemarin sudah saya ungkapkan, Adorno melihat seni itu sebagai alat perubahan sosial, betul sekali. Nah, tapi kalau kita mau mencari definisi yang jauh lebih luas, kita bisa mengatakan bahwa menurut saya ya, mungkin saya salah, tapi seni itu adalah ekspresi kreatif manusia yang dibuat dengan tujuan tertentu. Poinnya di tujuan tertentu. Apa tujuannya? Kan nanti ekspresi kreatif ya, dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa? Bisa keindahan, bisa komunikasi untuk mengekspresikan diri, bisa kritik sosial, atau bahkan hanya sekedar bermain-main dengan bentuk dan warna, atau eksplorasi bentuk dan warna. Jadi, seni itu tidak selalu harus indah, itu poinnya. Sebuah lukisan abstrak misalnya, yang penuh garis tak beraturan, itu tetap bisa disebut sebagai seni. Atau musik yang terdengar aneh, sedikit mengganggu telinga, itu bisa disebut sebagai seni. Atau film yang alurnya tidak jelas, yang pengambilan gambarnya membingungkan, itu juga seni. Jadi, seni itu bisa bersifat provokatif, bisa mengganggu, tapi juga pada titik yang lain bisa menghibur diri kita, tapi sekaligus bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Contohnya kalau kita melihat film-film tragedi, film-film sedih, yang akhirnya adalah sad ending, kan kita tidak nyaman. Nah, itu seni. Sekarang kita kembali ke yang kedua. Tadi apa? Apa itu keindahan? Oke. Mari kita bicara tentang keindahan. Sekarang gini, ketika pagi hari kita melihat matahari terbit ya, oke, atau ketika matahari terbenam gitu ya. Ketika matahari terbenam, kan ada pancaran warna oranye yang keemasan di langit. Kita bisa saja berkata, kalau saya pribadi selalu takjub dengan itu. Saya bisa berkata, wah indah sekali gitu. Tapi apakah keindahan karena matahari tenggelam itu bisa disebut sebagai seni? Tampaknya tidak. Jadi keindahan itu adalah pengalaman subjektif yang muncul ketika kita melihat, ketika kita mendengar, atau merasakan sesuatu yang menyenangkan secara estetik. Itu keindahan. Nah, seorang filsuf bernama Immanuel Kant, dia mengatakan bahwa keindahan itu bersifat universal, tetapi subjektif. Maksudnya begini, ada sesuatu di dalam diri kita
yang membuat kita merasa bahwa sesuatu itu indah. Jadi dari dalam diri kita itu membuat kita merasa apa yang kita lihat di luar diri kita itu indah. Tetapi setiap orang bisa juga merasakan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya gini, ada yang menganggap lagu musik klasik lah ya, musik klasik Beethoven misalnya, itu sangat indah. Tapi meskipun musik klasik itu indah untuk saya, ada juga seperti Anda mungkin yang menikmati musik jazz yang Anda anggap itu jauh lebih indah daripada musik Beethoven yang mungkin juga tetap indah, tapi bagi Anda lebih indah musik jazz. Atau bahkan ada juga orang yang menganggap, oh enggak, yang jauh lebih indah itu adalah musik heavy metal, musik um, musik keras, musik rock. Nah, semua itu adalah keindahan. Tetapi tergantung pada pengalaman dan selera masing-masing individu. Jadi, keindahan itu tidak selalu berarti seni. Karena banyak hal indah yang juga bukan seni. Bunga yang mekar gitu, itu kan indah. Tapi bunga yang mekar itu bukan seni. Pemandangan gunung, selama belum dijadikan foto atau lukisan, pemandangan yang real yang kita lihat itu bukan seni. Tetapi ketika jadi lukisan itu baru bisa disebut seni. Wajah seseorang yang cantik, yang tampan, itu bukan seni. Tetapi kan indah. Nah, itu keindahan. Jadi sudah mulai paham ya. Seni itu apa, indah itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke estetika. Konsep estetika. Kalau tadi seni adalah ekspresi kreatif yang ada tujuannya, ya. Lalu kalau keindahan adalah pengalaman subjektif, maka estetika ini adalah cabang filsafat yang mempelajari bagaimana kita memahami dan menilai seni dan keindahan. Jadi estetika ini cabang filsafat, teman-teman. Dia mempelajari bagaimana manusia memahami dan menilai seni dan menilai keindahan. Maka pertanyaan dalam estetika itu seperti ini misalnya. Apa yang membuat sesuatu itu indah? Misalnya pertanyaan keduanya itu, mengapa kita tertarik pada karya seni tertentu? Atau sebaliknya, mengapa orang tidak tertarik pada karya seni yang tertentu juga? Atau pertanyaan lanjutannya misalnya, apakah memang ada standar keindahan? Jadi dalam konteks ini, keindahan itu apakah benar universal sehingga ada standarnya? Atau sebenarnya tidak ada standar karena keindahan itu selalu berubah seiring waktu dan budaya. Apa yang dianggap indah di masa lalu belum tentu indah di masa kini, dan belum tentu indah di masa depan. Apa yang indah di budaya A mungkin menjadi menjijikkan di budaya B. Jadi kata estetika itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat itu berasal dari bahasa Yunani kan, aesthetis ya. Aesthetis itu artinya persepsi atau sensasi, tangkapan indrawi. Jadi estetika itu sebenarnya nggak hanya bicara tentang keindahan, tetapi juga tentang bagaimana kita merasakan dan memahami keindahan dalam seni. Misalnya di abad ke-18 gitu ya, orang mungkin menganggap seni yang indah adalah lukisan real ya, lukisan realistik dengan detail yang sempurna, persis seperti aslinya. Tapi di abad ke-20 kan berbeda. Banyak seniman seperti Pablo Picasso contohnya, yang justru menghancurkan konsep abad ke-18 itu dengan membuat seni kubisme yang abstrak dan sama sekali nggak realistis, sama sekali nggak persis dengan nyata.
Nah, seorang filsuf bernama Arthur Danto, ya, itu bahkan mengatakan bahwa estetika itu tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang makna di balik sebuah karya seni. Misalnya, ada karya seni yang sengaja dibuat jelek, atau dibuat aneh, dibuat menjijikkan. Itu tujuannya bukan untuk menyenangkan mata, bukan untuk menyenangkan persepsi dan sensasi kita, tapi untuk menyampaikan pesan tertentu. Artinya bahwa estetika itu atau seni itu tidak hanya tentang keindahan. Nah, filsafat tentang seni dan keindahan itulah estetika. Jadi kesimpulannya bagaimana nih? Gitu. Oke, saya akan coba rangkum ya. Seni itu ekspresi kreatif manusia. Ekspresi itu bisa mengambil banyak bentuk. Bisa lukisan, bisa musik, bisa film, bisa pertunjukan teater, bisa tarian, dan sebagainya. Seni sendiri itu tidak harus indah, karena seni itu tergantung tujuannya. Sehingga tujuan itu kemudian menentukan bentuknya. Bisa berupa kritik, bisa ekspresi emosional yang kuat. Nah, itu seni. Sekarang kita masuk ke keindahan. Kalau keindahan ini kaitannya sama selera, sama pengalaman subjektif yang muncul saat manusia melihat sesuatu yang menyenangkan atau harmonik, teratur. Tidak semua yang indah itu akhirnya adalah seni, karena banyak hal di alam kita yang tidak dibuat manusia itu indah. Dan itu bukan hasil kreativitas manusia. Seni itu kan kreativitas manusia, jadi kuncinya di create ya, dibuat oleh manusia. Jadi yang indah belum tentu seni. Nah, bagaimana dengan estetika? Kalau estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari seni, tapi juga mempelajari keindahan. Jadi, bagaimana manusia menilai keindahan, bagaimana manusia menyerap seni. Nah, itu dipelajari di estetika. Nah, estetika itu nanti membantu kita memahami mengapa seni berkembang dan berubah seiring waktu. Jadi, sekarang teman-teman sudah mulai tahu ya, apa itu seni, apa itu keindahan, apa itu estetika. 3 hal yang berbeda, tapi memang saling berkaitan. Nanti di video besok, kita akan belajar tentang apakah seni itu harus punya makna. Bisa nggak kalau seni itu ya hanya seni saja? Nah, kita akan pelajari besok. Terima kasih dan tetap berpikir kritis.